Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Irwanul Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dari akuntansi biaya guna memenuhi penilaian dari ujian tengah semester. Judul dari makalah saya sendiri yaitu analisa biaya produk dengan metode full costing dalam menghitung harga pokok produksi seblak dan teh di kedai Santuy Cafe. Jadi di sini sebagai pengenalan, kedai Santuy Cafe ini berlokasi di Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Usaha ini bernama Kedai Santuy Cafe yang menjual seblak dan es teh. Jadi pokok bahasannya yaitu kepada harga pokok produksinya. Langsung ke rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan dipublikasikan. Kedua, bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana harga pokok produksi dari penelitian ini dijabarkan. Pokok ketiga yang akan kita fokuskan. Di sini ada metode penelitian. Rumus penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Di dalam penelitian ini dilakukan berbagai jenis biaya, diantaranya yaitu 1. Biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik variabel. Dan yang keempat ada biaya overhead pabrik tetap. Dan yang terakhir yaitu harga pokok produksi itu sendiri. Langsung ke pembahasan, yaitu hasil pokok produksi warung seblak Mas Firman. Di sini yang pertama ada harga bahan baku. Rincian harga bahan baku itu sendiri terdiri dari telur 1 kg per bulannya 30 kg, biaya satuannya 28.000 hingga jumlahnya 840.000. Kemudian ada sosis setengah bungkus, kebutuhan per bulannya 15 bungkus, biaya satuannya 13.000 sehingga totalnya yaitu 390.000. Kemudian ada ceker 1 bungkus, kebutuhan per bulannya 30 bungkus, biaya satuannya 23.000, jumlahnya menjadi 660.000. Kemudian ada kerupuk 1 kg, kebutuhan per bulannya menjadi 30 kg, biaya satuannya 25.000 sehingga jumlahnya menjadi 750.000. Kemudian ada mie 10 buah, kebutuhan per bulannya menjadi 300 buah, biaya satuannya 10.000 sehingga jumlahnya 300.000. Kemudian ada pentol setengah bungkus, kebutuhan per bulannya 15 bungkus, biaya satuannya 9.500 sehingga totalnya menjadi 285.000. Kemudian ada sawi 1 ikat, kebutuhan per bulannya 30 ikat, biaya satuannya 3.000 hingga di total menjadi 90.000. Kemudian di sini ada bumbu halus, yaitu yang pertama kencur 1/4 kilo, kebutuhan per bulannya 7,5 kilo, biaya satuannya 3.500 sehingga jumlahnya menjadi 105.000. Kemudian ada bawang putih 1/4 kilo, kebutuhan per bulannya menjadi 7,5 kilo,
biaya satuannya 8.000 sehingga jumlahnya 240.000. Kemudian ada bawang merah setengah kilo, kebutuhan per bulannya 15 kilo, kebutuhan satuannya 11.000, jumlahnya menjadi 330.000. Kemudian ada cabai rawit 1 kg, kebutuhan per bulannya 30.000, 30 kilo, biaya satuannya 80.000 sehingga jumlahnya menjadi 2.400.000. Kemudian ada merica bubuk 5 bungkus, kebutuhan per bulannya 150 bungkus, biaya satuannya 7.500 sehingga totalnya menjadi 225.000. Kemudian ada minyak goreng 1/4 liter, seperempat liter, kebutuhan per bulannya 7,5 liter, biaya satuannya 4.000 sehingga jumlahnya 112.500. Kemudian ada garam seperempat liter, kebutuhan per bulannya 7,5 liter, biaya satuannya 2.500 sehingga jumlahnya menjadi 67.500. Kemudian ada daun jeruk 20 lembar, kebutuhan per bulannya 60 lembar, biaya satuannya 500, jumlahnya 15.000. Kemudian ada styrofoam, kebutuhan per bulannya 2 pack, jumlahnya menjadi 74.000. Kemudian ada plastik kresek, kebutuhan per bulannya 8 pack sehingga jumlahnya 40.000. Itu dari bahan baku seblak, jumlahnya senilai 6.924.000. Kemudian ada total biaya bahan baku teh. Di sini terdiri dari teh 5 bungkus, kebutuhan per bulannya 150 bungkus, biaya satuan 21.000, jumlahnya 525.000. Kemudian ada gula 1 kg, kebutuhan per bulannya 30 kg, biaya satuannya 14.000 sehingga jumlahnya 420.000. Kemudian ada gelas dan tutup, kebutuhannya 40 piece, kebutuhan per bulannya menjadi 24 pack, biaya satuannya 8.000 sehingga jumlahnya menjadi 192.000. Kemudian ada sedotan 40 piece, kebutuhan per bulannya 12 pack, biaya satuannya 8.000, jumlahnya menjadi 96.000. Menjadikan total biaya bahan baku teh senilai 1.233.000. Kemudian di sini masuk biaya variabel. Biaya variabel itu terdiri dari yang pertama ada biaya 2 buah wifi harganya 350.000. Kemudian ada biaya transportasi 200.000, servis alat 50.000, tabung gas 80.000, galon isi ulang 150.000, biaya penyusutan sepeda motor 80.000, biaya penyusutan kulkas 40.000, total biaya produksi 950.000. Jumlah produksi seblak yaitu 1.000 porsi. Jumlah produksi per bulannya teh 1.200 gelas. Kemudian harga pokok produksi seblak 8.954. Harga pokok produksi teh yaitu 2.719. Kemudian di sini ada biaya campuran yang terdiri dari biaya listrik senilai 80.000, kemudian ada biaya gaji karyawan senilai 1 juta sehingga totalnya menjadi 1.080.000. Kemudian masuk ke penjualan harga pokok produksi seblak dan teh. Di sini terdiri dari seblak harga jualnya yaitu 13.000, jumlah penjualan per hari 33 porsi,
jumlah penjualan per bulan 1000 porsi, jumlah harga penjualan per hari 429.000. Jika ditotalkan jumlah harga penjualan per bulannya yaitu 13 juta. Kemudian di sini ada teh, harga jualnya 3.000, jumlah produksi per hari 40 gelas, jumlah penjualan per bulan 1.200 gelas, jumlah harga penjualan per hari 120.000, jumlah harga penjualan per bulan 3.600.000. Di sini ada harga pokok produksi atau modalnya yaitu seblak, harga jual awalnya yaitu 8.954, produksi per harinya 33 porsi, jumlah produksi per bulannya 1000 porsi, jumlah harga penjualan per harinya 295.482, sehingga di total per bulannya 8.954.000. Kemudian ada teh, harga jual modalnya yaitu 2.719, jumlah penjualan per hari 40 gelas, jumlah penjualan per bulan 1.200 gelas, harga penjualan per hari 108.760, sehingga total harga penjualan per bulan 3.262.800. Maka di sini dapat ditentukan jumlah keuntungan dari hasil penjualan produk dari kedai Santuy Cafe, yaitu seblak, harga jualnya keuntungannya itu 4.046 untuk penjualan 33 porsi, penjualan per bulan 1000 porsi, penjualan per hari yaitu 133.518, sehingga jumlah harga penjualan per bulan 4.046.000. Kemudian keuntungan dari teh itu sendiri yaitu harga jualnya marginnya itu keuntungannya 281, penjualan per harinya 40 gelas, penjualan per bulannya 1.200 gelas, kemudian harga penjualan per hari 11.240, sehingga jumlah harga penjualan per bulannya 337.200. Jadi setelah dihitung dengan metode full costing, diketahui berarti dari harga modalnya itu awal dari seblak itu 8.954, dapat ditemukan atau dihitung dengan metode full costing ini. HPP seblak yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead dibagi jumlah unit produk. Maka dapat dijabarkan 6.924.000 ditambah 950.000 ditambah 1.080.000 dibagi 1.000, yaitu senilai 8.954 rupiah. Kemudian ada HPPT yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead dibagi jumlah unit produk. Dapat dijabarkan yaitu 1.233.000 ditambah 950.000 ditambah 1.080.000 dibagi 1.200, yaitu menjadi 2.719. Langsung ke kesimpulannya,
yaitu kesimpulannya pemilik UMKM belum menerapkan harga pokok produksi dengan metode full costing yang baik pada usahanya, sehingga perlu dilakukan aktivitas pendampingan serta menyampaikan contoh tentang bagaimana menghitung HPP dengan metode full costing kepada pemilik UMKM. Penelitian ini juga menemukan beberapa kesalahan pada analisa keuangan yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM dalam mengklasifikasi modal, penjualan, atau pendapatan. Peneliti ikut membantu menghitung HPP kepada pemilik UMKM di Desa Karangraharja dengan tujuan untuk mengembangkan UMKM melalui analisa keuangan tepat. Kemudian ada pun saran yang bisa disampaikan agar pemilik UMKM melakukan analisa harga pokok produksi untuk usaha yang mereka miliki dan juga mencatat transaksi harian, bulanan, bahkan tahunan agar pemilik UMKM mampu menganalisis bagaimana perkembangan dan masa depan usaha yang mereka miliki yang dijalankan selama ini. Apakah usaha yang dijalankan mengalami penurunan atau peningkatan? Juga UMKM disarankan memakai perangkat lunak untuk memudahkan pemilik usaha dalam menjalankan usahanya, supaya pemilik UMKM tersebut termotivasi pada saat mengelola usahanya secara baik. Maka aktivitas seperti ini sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. Demikian penjabaran dari makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.